Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Rina Astuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok kolaborasi. Kesan, pembagian kelompok yang diserahkan kepada mahasiswa membangun sinergi yang memperlancar proses diskusi. Solidaritas dan loyalitas terbentuk secara alami melalui diskusi yang interaktif dan mandiri. Pemanfaatan teknologi dalam menyusun artikel yang komprehensif dengan melibatkan tools-tools yang memudahkan pengkajian dan penyusunan. Kendala Kendala yang ditemui dari sisi waktu yang berbentrokan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga penyusunan menjadi sedikit terkendala karena ini merupakan kajian yang menyeluruh dan saling berkaitan. Sehingga jika ada satu sisi yang masih kosong, belum bisa dilanjutkan pada kajian berikutnya. Saran perbaikan. Dilampirkan bukti kerja kelompok kolaboratif sebagai sisipan dan bukti bahwa penyusunan oleh seluruh anggota kelompok dengan seksama. Analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Artikel 1. Berdasarkan artikel tersebut, analisis komparatif terhadap struktur kurikulum pendidikan dasar menunjukkan bahwa Indonesia dan negara maju memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun dan menerapkan kurikulum. Di Indonesia, kurikulum cenderung lebih berorientasi pada kompetensi dan pengujian, dengan beban belajar sekitar 40 jam per minggu serta penerapan sistem tinggal kelas dan peringkat siswa yang memotivasi persaingan antara peserta didik. Sistem ini menuntut siswa untuk aktif secara akademik dan secara rutin diberikan tugas yang cukup banyak, sehingga berpengaruh terhadap beban psikologis dan tingkat stres siswa selama proses pembelajaran. Sementara itu, negara-negara maju seperti Finlandia mengadopsi kurikulum yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan prinsip kesetaraan. Mereka tidak menerapkan sistem tinggal kelas dan peringkat, sehingga mengurangi tekanan kompetitif di kalangan siswa. Jam pelajaran lebih sedikit, sekitar 30 jam per minggu, dan proses belajar lebih banyak menekankan pada metode problem solving dan pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas. Kurikulum dengan fokus utama pada pengembangan kompetensi individual secara menyeluruh. Perbedaan utama ini menunjukkan bahwa negara maju cenderung menempatkan aspek kualitas dan kesejahteraan siswa sebagai prioritas utama dalam struktur kurikulum. Sedangkan di Indonesia sendiri lebih menekankan pada aspek akademik dan kompetisi. Pendekatan ini berpengaruh besar pada hasil belajar serta perkembangan karakter dan kreativitas peserta didik. Dengan mengadopsi model yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat meningkat kualitasnya dan menyesuaikan dengan tantangan global di masa depan. Artikel 2. Dalam artikel tersebut, analisis komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar antara Indonesia dan beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam dasar filosofi dan orientasi pendidikan masing-masing negara. Jepang dan Korea Selatan menempatkan penanaman disiplin dan konservasi budaya sebagai salah satu aspek utama dalam mengembangkan kurikulum mereka, yang tercermin dari intensitas proses belajar dan kegiatan tambahan di luar jam sekolah formal. Sementara itu, Indonesia cenderung menekankan pembangunan karakter dan kompetensi dasar sebagai bagian dari proses pendidikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapan disiplin dan konsistensi kurikulum. Selanjutnya, struktur kurikulum di Jepang dan Korea Selatan lebih didesain secara komprehensif dengan penekanan yang besar
pada aspek disiplin, keahlian praktis, serta pengembangan karakter peserta didik. Di Jepang, misalnya reformasi kurikulum dilakukan secara berkelanjutan melalui rekonstruksi pondasi filosofi dan ideologi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan korelasi terhadap budaya serta kebutuhan industri merupakan prioritas. Di Korea Selatan, fokus pada kedisiplinan dan kerja keras siswa terlihat dari lamanya jam belajar dan tambahan pelajaran di luar sekolah yang bertujuan meningkatkan prestasi dan daya saing internasional mereka. Sebaliknya, kurikulum di Indonesia masih dalam proses penyesuaian dan perbaikan agar dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Upaya tersebut dilakukan melalui revisi orientasi dan organisasi pendidikan agar mampu menyusun kurikulum yang seimbang antara aspek akademik, karakter, dan pengembangan kompetensi. Kesimpulannya, negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memandang struktur kurikulum sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai disiplin dan kompetensi praktis secara mendalam. Sedangkan di Indonesia, terus berupaya menyesuaikan kurikulumnya agar lebih adaptif dan relevan terhadap tantangan zaman. Perbandingan dengan kenyataan di sekolah belum terfokus pada pengembangan kompetensi individual. Pembelajaran masih klasikal. Pengembangan kompetensi individual pada peserta didik adalah proses untuk membantu setiap siswa mengembangkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap secara personal, sesuai dengan potensi, minat, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing. Upaya yang telah dilakukan guru, mengenali karakteristik dan kebutuhan belajar tiap siswa, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi individual, memberikan umpan balik yang konstruktif dan motivasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Proses penyesuaian dan perbaikan. Proses penyesuaian dan perbaikan di sekolah terhadap muatan buku dan kurikulum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang dinamis menuntut sekolah untuk secara aktif mereview kesesuaian materi dalam buku pelajaran dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Hal ini mencakup penyesuaian konten agar lebih kontekstual, inklusif, serta mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara muatan akademik dan penguatan karakter dalam buku yang digunakan. Namun ini berdampak pada perbedaan dan kematangan penyampaian muatan pembelajaran. Proses perbaikan ini melibatkan guru secara aktif sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum. Guru perlu diberi ruang untuk menyesuaikan bahan ajar dengan kebutuhan peserta didik di kelasnya, serta didorong untuk mengembangkan sumber belajar alternatif di luar buku teks utama. Dengan adanya fleksibilitas dan dukungan dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan, penyesuaian muatan buku dan kurikulum tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menciptakan pembelajaran bermakna dan berpusat pada siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.